Tuh. Awas jangan sampai sholat tapi nggak kenal siapa yang ada di sampingnya. Itu nggak diinginkan. Makanya disebut jamaah. Jamaah. Nggak, jamaah itu apa? Jamaah itu sifatnya disebut al-jumu'ah. Akar katanya al-jam'u. Al-jam'u itu duduk, kenal antar yang duduk, saling memperhatikan di antara yang duduk. Itulah al-jam'u. Kumpulannya disebut jamaah. Makanya nggak ada di zaman Nabi orang datang ke masjid dengan jamaah, sholat jamaah, mengaji jamaah, itu kecuali kenal siapa yang datang, tahu kebutuhannya. Nggak ada orang ke masjid kehausan, ketika pulang itu selesai dahaganya. Nggak ada orang lapar masuk masjid, ketika pulang selesai urusan dapurnya. Itulah jamaah. Saya membayangkan kalau ada dalam satu masjid setiap pekan bahkan Jumatan, setiap hari bahkan kemudian merangkat. Di situ ada dokter, di situ ada jamaah yang lain. Ketika ada satu pasien merasakan sakit atau di antara keluarganya nggak sanggup ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, konsultasi, diberikan resep saat itu juga. Selesai. Ada orang nggak punya pekerjaan, datang kemudian orang yang Allah berikan amanah kepadanya kelebihan dari usahanya, konsultasi, diberikan jalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Itulah jamaah. Itulah sebabnya setelah dipersaudarakan, Nabi menerapkan hukum kedua. Bangun tempat persatuan yang bernama masjid. Apa namanya? Maka disinilah perannya datang. DMI, MUI, Basnas. Datang semuanya, buat mitigasi, jangan sekedar jadikan masjid hanya untuk tempat sholat saja. Zaman Nabi, masjid tempat solusi, tempat bersatu, tempat ta'aruf, kenal, jadi tahu siapa yang hadir di sampingnya. Jangan sampai jamaah tapi nggak kenal siapa yang di sampingnya, nggak tahu siapa yang datang, nggak kenal tetangganya. Itu bukan jamaah namanya. Itulah Islam. Itulah Islam. Dan dahsyatnya setelah itu muncul yang ketiga.